semuanya. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Moza Hadir. Nita Hadir. Mita Hadir. Kori Hadir. Nisa Hadir. Lintang Hadir. Leni Hadir. Dani Hadir. Ini Ibu membawa sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Kalau bekas. Kemudian ini deterjen. Rinso itu namanya merek ya. Terus kalau ini kira-kira kalau sisa deterjen kemudian botol bekas dan plastik ini dibuang ke sungai, apa yang terjadi? Ya, pencemaran pada sungai, pencemaran lingkungan, kemudian nanti bisa terjadi banjir kalau sampahnya dibuang langsung ke sungai. Di sini kalian sering kan menggunakan barang-barang ini? Sering. Yang biasanya mencuci pakaian sendiri siapa? Saya. Oh, sering semua ya. Kalau kalian mencuci itu biasanya sisa deterjennya dibuang kemana? Langsung dibuang? Iya. Kalian pernah nggak meneliti nanti deterjennya sampai kemana gitu? Enggak. Ribet ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kita, yaitu mengenai yang pertama pencemaran lingkungan, yang kedua menganalisis macam-macam pencemaran lingkungan, kemudian menjelaskan mengenai pencemaran air, yang keempat menjelaskan mengenai analisis faktor-faktor dari penyebab pencemaran air, kemudian kalian dapat menganalisis penyebab pencemaran air, dan yang terakhir kalian dapat mencari solusi untuk mencegah pencemaran air. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan. Hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Nah, ada yang tahu pencemaran lingkungan itu apa? Saya, Bu. Ya, kita. Suatu perubahan pada lingkungan akibat polutan yang dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup secara normal. Ya, benar. Beri tepuk tangan buat Denisa. Jadi pencemaran lingkungan adalah perubahan yang terjadi pada lingkungan akibat polutan atau polusi yang dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup, sehingga kehidupan makhluk hidup itu tidak dapat berjalan secara normal. Pencemaran lingkungan ini tidak hanya mempengaruhi manusia, tapi makhluk hidup, yang artinya tumbuhan pun ikut terganggu, hewan pun juga ikut terganggu. Oke. Pencemaran lingkungan itu ada tiga. Apa saja? Ada yang tahu? Yang pertama yaitu pencemaran air. Ya, pencemaran air. Kemudian tanah, dan yang terakhir Udara. Karena kali ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan air saja.
Ini Ibu punya video, nanti bisa dilihat terlebih dahulu ya. Ini videonya bisa dilihat terlebih dahulu ya. Like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, there's not a thing that I. Dari video tadi kita dapat memperoleh informasi mengenai pencemaran pada air. Nah, pencemaran air sendiri adalah, ada yang tahu? Saya Silahkan Moza. suatu perubahan keadaan air akibat aktivitas manusia. Ya, benar. Pencemaran air yaitu suatu perubahan pada air akibat aktivitas manusia. Nah, air tersebut nanti akan berkurang pemanfaatannya jika air itu tercemar. Jadi biasanya air yang kita minum tidak dapat kita minum kembali atau tidak dapat kita minum lagi karena air tersebut telah tercemar. Dan pencemaran itu karena aktivitas manusia. Adapun yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab pencemaran air. Siapa yang tahu faktor-faktor penyebabnya? Saya Bu. Ya, Lintang. Sampah plastik dibuang ke sungai, limbah pabrik dibuang ke sungai. Ya, benar Lintang tadi. Faktor-faktor penyebab pencemaran air itu adalah sampah yang dibuang ke sungai, kemudian limbah yang dibuang ke sungai. Itu juga dapat menyebabkan pencemaran air. Nah, limbah ini dibagi menjadi 3, yaitu limbah industri, kemudian limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Nah, limbah industri ini itu limbah yang berasal dari pabrik. Contohnya kayak di Kajen itu kan sungainya tercemar, itu karena limbah pabrik. Kemudian kalau limbah rumah tangga itu dari sisa deterjen. Kemudian kalau limbah pertanian itu dari pupuk pestisida yang berlebihan. Nah, itu juga dapat menyebabkan pencemaran pada air. Yang terakhir itu dampak dari pencemaran air. Nah, dampak dari pencemaran air itu ada banyak sekali ya dampaknya. Yang pertama yaitu kualitas dari air menurun. Yang kedua yaitu banjir. Yang ketiga tadi yang ada di video ikan-ikan mati. Oke. Dari sini sudah paham? Ya. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Saya Bu. Ya, Lili silahkan. Apa penyebab air
sungai di dekat rumah saya jadi berubah warna dan berbau. Oke. Ya, pertanyaan Leli sangat bagus. Ada yang bisa menjawab? Ya. Saya Bu. Ya, silakan Dani. Karena sungai tersebut tercemar limbah yang banyak. Ya, benar sekali jawabannya dari Dani. Bahwasanya air di sungai tersebut tercemar. Nah, air tercemar itu apabila mengalami 3 perubahan, yaitu berubah warna, berubah bau, dan berubah rasa. Tadi yang dipertanyakan oleh Lali yaitu airnya berubah warna dan berubah bau. Nah, limbah yang ada di sungai tersebut itu mengandung unsur atau kandungan organik yang banyak dan sulfur, sehingga air tersebut berubah warna menjadi hitam dan berbau. Nah, kalau kalian sudah paham semua, ini Ibu ada LKPD, nanti diisi per kelompok. Sebelumnya Ibu buat kelompok per baris ya, yang paling depan kelompok 1, kedua, dan ketiga. Ini nanti per kelompok Ibu kasih satu-satu dan dikerjakan bersama. Paham? Oke, itu bisa dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup ya? Cukup. Selamat mengerjakan. Udah selesai semua ya? Iya. Nah, setelah ini per kelompok maju satu orang untuk memberikan jawaban atas diskusinya. Kelompok 1, siapa yang maju nanti? Kita. Silakan. 1. Apa yang terjadi pada Sungai Ciliwung? Tercemarnya air pada Sungai Ciliwung. 2. Usaha apa yang telah dilaksanakan oleh masyarakat sekitar untuk mengatasi permasalahan pada Sungai Ciliwung? Memberikan peringatan. 3. Menurut hasil diskusi dengan teman, apakah terhadap solusi lainnya untuk mengatasi masalah pada Sungai Ciliwung? Mengelola limbah pabrik, tidak membuang sampah ke sungai. Beri tepuk tangan kepada Nita. Oke, Nita bisa kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Apa yang terjadi pada Sungai Ciliwung? Sungai Ciliwung tercemar sehingga berbau busuk dan banyak sampah menumpuk. Usaha apa yang telah diusahakan oleh masyarakat sekitar untuk mengatasi permasalahan pada Sungai Ciliwung? Menyarankan pemerintah agar bertindak tegas kepada yang membuang sampah dan limbah sembarangan. Menurut hasil diskusi dengan teman, apakah terdapat solusi lainnya untuk mengatasi permasalahan pada Sungai Ciliwung? Mengolah limbah dan sampah. 3. Beri tepuk tangan kepada Nisa. Silahkan kembali ke kelompoknya. Yang terakhir kelompok 3, silahkan untuk maju.
1. Apa yang terjadi pada Sungai Ciliwung? Terjadinya pencemaran pada Sungai Ciliwung akibat sampah dan limbah pabrik. 2. Usaha apa yang telah diusahakan oleh masyarakat sekitar untuk mengatasi permasalahan pada Sungai Ciliwung? Memberikan peringatan. 3. Menurut hasil diskusi dengan teman, apakah terdapat solusi lainnya untuk mengatasi permasalahan pada Sungai Ciliwung? Dengan cara memberi sanksi untuk yang membuang limbah dan sampah sembarangan. 2. Mengolah limbah. Terima kasih Leli. Tepuk tangan kepada Leli. Silakan Leli bisa kembali ke tempat duduknya. Ya. Dari hasil diskusi bersama, kita tahu bahwa yang terjadi pada Sungai Ciliwung yaitu pencemaran pada Sungai Ciliwung akibat limbah pabrik dan pembuangan sampah sembarangan. Kemudian usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat yaitu memberi peringatan kepada yang membuang sampah, kemudian agar tidak tercemar lagi. Kemudian yang terakhir yaitu solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di Sungai Ciliwung, yaitu pertama, membuat pengelolaan limbah agar limbah yang dibuang ke sungai itu tidak merupakan limbah yang mencemari sungai. Yang kedua yaitu dibuatkan tempat penampungan sampah sehingga sampah bisa diolah kembali. Oke, paham semuanya? Kita cukupkan ya pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.